Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat Indonesia Plural yang saya hormati dan saya banggakan, menjerit, menderita karena merasa dizolimi, Sugik Nur Harja menulis pesan yang begitu panjang, menandakan kemarahan, kekecewaan, kepasrahan, keikhlasan. Dan itu dibaca oleh Refli Harun dengan sangat haru banget. Refli Harun beranggapan bahwa ini juga sama, dizolimi. Tapi sayang, Refli hanya bisa ngomong, gak dia membantu kok. Adakah dia membantu? Datang ke persidangan, menjadi saksi ahli minimal? Kan gak ada, bener gak? Oke, kalau kemarin-kemarin belum datang, kita harap untuk Refli Harun datang nanti di banding, biar kita tahu sehebat apa Refli Harun membela Sugik Nur Harja di real moment, bukan di real opini. Kan itu ya, pengen lah kita lihat ya Refli Harun berargumen di ruangan sidang membela Sugik Nur Harja, minimal nanti di momen banding. Benar gak kira-kira? Sepakat gak Anda para pendukung Bapak Sugik Nur Harja? Ya, sepakat gak kalau Refli Harun bukan hanya ngomong beropini di media sosial, tapi langsung terjun dong sebagai seorang sahabat dan kawan, mestinya langsung terjun, jangan ngomong-ngomong dizolimi segala macam di sini. Iya dong. Pakar hukum tata negara mestinya langsung datang bela secara real, bukan beropini untuk konten lumayan AdSense. Kita cek nih sama-sama apa yang diucapkan oleh Refli Harun, betapa serius dia. Mungkin ini komentar saya tentang ijazah palsu yang sekarang memakan korban, yaitu saya. Walau saya tidak ikut nanam dan makan nangkanya, tapi saya justru ikut bermandi getahnya. Sebagai penutup, sekali lagi selamat untuk penyidik, jaksa, majelis, hakim, dan para geng pelapor. Selamat menikmati hari raya bersama keluarga Anda masing-masing dan selamat berbahagia. Walaupun dengan berat hati saya sampaikan bahwa Anda telah berbahagia di atas penderitaan keluarga saya. Tapi saya sudah sampai di titik ini. Saya sudah tidak tega lagi untuk membenci atau marah kepada Anda semua. Saya sudah tidak mungkin lagi untuk mengotori lisan dan hati saya untuk marah dan dendam kepada Anda semua. Urusan saya dengan Anda semua sudah selesai. Sekarang biarlah total 100% semua saya kembalikan kepada Allah, kepada hukum Allah. Surakarta, 18 April 2023. Ya, sobat era sekalian, itu dari Gus Nur ya. Speechless karena saya tahu dia dizalimi ya. Orang yang belajar hukum paham, menegakkan hukum nggak begitu ya. Walaupun materinya terkait dengan penguasa atau kekuasaan, tapi toh kebenaran kan harus ditegakkan. Jadi kalau orang menuduh atau dituduh bahwa dia menyebarkan berita bohong, ya sederhana, berita tidak bohongnya mana? Kalau berita bohongnya adalah tentang ijazah palsu, maka kan harus ditunjukkan ijazah aslinya, agar kemudian itu tidak dikatakan sebagai berita bohong atau berita tidak bohong. Kalau pembandingnya nggak ada, pokoknya Anda ngeritik kekuasaan, Anda nyindir kekuasaan, Anda nyindir orang nomor satu di Republik ini, maka Anda dihukum. Ya sudah, kita nggak usah bicara tentang negara hukum. Kita tidak usah bicara restart rule of law. Kita bicara aja negara kekuasaan. Bahwa penguasa tidak suka dikritik, bahwa penguasa tidak suka disindir, maka dia menggunakan instrumen kekuasaan yang tampaknya benar untuk menahan dan memenjarakan orang. That's all. Maka berhentilah kita bicara tentang menghormati hukum dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Berhentilah kita berbicara mengenai aparat sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Berhentilah kita bahwa jaksa dan hakim adalah insan-insan penegak keadilan. Berhentilah kita bicara bahwa hakim-hakim adalah wakil Tuhan di dunia. Karena mereka tidak menjadi wakil Tuhan di dunia.
mereka menjadi wakil atau juru bicara atau pelaksana dari kekuasaan yang tidak suka kepada Anda, yang marah kepada Anda, yang ingin balas dendam kepada Anda, yang ingin memberikan pelajaran kepada Anda. Itu soalnya, saudara sekalian. Kasihan ya. Selalu argumentasinya dizolimi, tidak adil, kekuasaan marah, membungkam kritik, segala macam anti kritik. Padahal tiap hari mereka mengkritik. Refli Harun tiap hari mengkritik dan aman-aman aja kok. Dia itu sedang mengkritik. Bayangkan gini. Dia mengatakan rejim anti kritik. Padahal secara bersamaan dia sedang mengkritik itu rejim. Dia konten itu kan sedang mengkritik, sedang mengkritik rezim yang zolim katanya, hukum yang tidak adil. Stop mengatakan bahwa pengadilan itu adalah wakil Tuhan, hakim adalah wakil Tuhan. Stop mengatakan. Dia kan sedang mengkritik. Dia kan sedang mengkritik itu. Dan dia ngomong di momen dia sedang mengkritik rejim anti kritik. Coba. Otaknya di mana? Bebas kan ente mengkritik Pak Refli. Jadi kadang-kadang aneh. Mereka kira kita ini nih bodoh semua. Mereka kan sedang mengkritik. Bisa-bisanya dia sedang mengkritik dan dia mengatakan pemerintah anti kritik. Lalu ente ngomong itu apa? Memuji pemerintah? Kan bukan. Ente kan mengkritik pemerintah. Kan gitu dong. Tapi satu lagi, mestinya satu kali lagi Refli Harun itu turun. Jangan hanya ngoceh di media sosial. Turun biar kita tahu dong. Pengen lihat juga kita argumentasi ahli hukum tata negara di dalam membela Sugik Nur Harja, bukan hanya beropini di media sosial. Kalau Anda memang sahabat yang baik untuk Gus Nur, untuk Sugik Nur Harja, mestinya datang. Sepakat gak? Saya juga pengen melihat apa pembelaan, bagaimana cara ngomong Refli Harun di dalam membela Sugik Nur Harja di depan mata hakim, di depan mata JPU. Pengen lihat, serius. Dan untuk Anda Pak Sugik Nur Harja, Anda merasa terus dizolimi segala macam, silakan berbahagia di atas penderitaan keluarga saya. Mestinya ini menjadi cambukan Pak Sugik. Ya, ini kan karena ulah ente juga. Asbabun nuzulnya kan ente. Ya ente harus menerima risiko ini. Oh kenapa ini saya tidak makan nangka tetapi kena getahnya, kata siapa? Nih sebagai contoh kasus Roy Suryo yang mengedit stupa. Klaim si Roy Suryo stupa yang kepalanya diganti oleh kepala Jokowi itu klaimnya bukan hasil editan si Roy Suryo. Klaimnya dia mendapatkan foto itu di media sosial. Tetapi sebelum diupload oleh si Roy Suryo, orang nggak tahu. Lah baru ketika diviralkan foto itu oleh si Roy Suryo, kenapa menjadi rame? Apalagi ditambah kata-kata pemanis. Kenapa si Roy Suryo menjadi yang ditangkapnya? Padahal yang mengedit foto itu bukan si Roy. Klaimnya kan itu kan. Kenapa? Karena hati-hati, Anda itu punya follower, Anda itu punya pengikut, tokoh publik lah katakan. Gitu-gitu juga Sugik itu punya pengikut, minimal pengikut jamaah YouTubiahnya kan. Jadi hati-hati, ente kan tokoh Pak Sugik. Sebelum dipiralkan oleh ente, orang lain itu menganggap sampah si Bambang itu. Tapi ketika dilegitimasi oleh ente, baru orang lain, jamaah ente minimal, wah ini bener nih. Karena Romo Kiai Gus Nur ini sudah mengkonfirmasi, bahkan sumpah mubalah. Artinya dibuat rusuhnya ini oleh ente.
wajar kena. Jadi Anda juga makan nangkanya, bukan hanya kena getahnya, makan nangkanya. Karena yang memviralkan adalah ente. Karena tokoh publik, public figure, yang mengafirmasi ucapan-ucapan, yang memviralkan, yang meramaikan ucapan-ucapan si Bang itu Anda. Dan Anda punya jamaah. Sama seperti si Roy. Followernya kan di Twitter banyak. Jadi kenalah delik, dipenjaralah si Roy. Meskipun dia bukan pembuat pertama, tapi dia yang memviralkan dan dia adalah tokoh publik. Gemaknya semakin meluas. Artinya ikut makan nangka, maka kena getahnya. Jangan Anda katakan saya tidak ikut makan nangka. Kenapa? Kena getahnya. Sama-sama Anda dengan si Bang itu makan nangka, makanya keduanya kena getahnya. Begitu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan dengan kejadian ini, dengan vonis Sugik Nurharja, semakin menyadarkan Bapak Sugik bahwa apa yang dilakukannya adalah kesalahan. Saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dia sadar bahwa apa yang dilakukannya adalah kesalahan. Bahaya kalau terus dia ngotot bahwa apa yang dilakukannya adalah kebenaran. Bahaya serius. Kasihan kepada dirinya dan keluarganya. Itu aja sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.